Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memimpin kami. Manusia yang kau cipta, kau tuntun, kau bimbing, kau pimpin, kau cerahkan, kau didik, dan kau menarik kami dekat kepadamu. Biar hidup kami bukan untuk hidup kami sendiri. Biar hidup kami adalah untuk Sang Pencipta hidup. Biar kekuatan kami bukan untuk diri kami sendiri. Biar kekuatan kami melayani Tuhan yang memberi kekuatan. Biar tujuan hidup kami bukan untuk kami. Tujuan kami hidup di dalam rencana tujuan yang Tuhan tetapkan. Sehingga kami tidak memboroskan hidup, menghamburkan waktu secara sia-sia. Tapi kami boleh menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna di dalam tangan Tuhan. Orang menjadi berkat bagi orang lain, orang yang menampung kebenaran, dan orang yang mengalirkan anugerah. Sehingga kami berkenan kepadamu di hadapan kekekalan rencana yang tidak berubah, yang Tuhan tetapkan bagi kami. Dan kami juga menjadi berkat, menjadi faedah bagi orang yang Tuhan mau kami dipakai untuk menyalurkan anugerah kepada mereka. Dengar doa kami dan berkati akan setiap orang yang hadir. Kami tidak tahu kapan kami mempunyai kesempatan seperti ini, kecuali Tuhan masih menganugerahi, Tuhan masih memberkati kami. Dan kami juga perlu kekuatan untuk apa yang kami dengar, apa yang kami terima didikan dari Tuhan, menjadi sesuatu berkat mengalir melalui pelayanan kami di dalam pimpinan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bagaimanakah sebuah khotbah bisa sampai ke telinga kita? Karena orang itu bicara, maka kita dengar. Mengapa orang itu bicara? Karena dia dipanggil Tuhan. Dia bicara apa? Dia bicara sesuatu yang diketahui. Bagaimana bisa mengetahui? Karena Tuhan telah mendidik dia. Cara Tuhan mendidik dia dari kecil, memanggil, lalu memimpin, lalu memukul, lalu membiarkan dia gagal melalui studi yang sulit, melalui patah hati, melalui pengalaman pergaulan yang salah, melalui kegagalan yang pahit. Lalu cara Tuhan membentuk satu orang sampai dia akhirnya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Lalu dia sekolah teologi, melalui kesulitan, bikin paper, examination, ujian, dan segala sesuatu yang sangat mematahkan semangat. Dan akhirnya dia bisa lulus, dia bisa menjadi hamba Tuhan. Dan di dalam pergumulan yang berat sekali, akhirnya mengerti sebagian dari firman Tuhan. Dan sudah mengerti sebagian firman Tuhan, dia persiapkan diri untuk berkhotbah. Baru orang itu berdiri di sini. Baru orang itu memberitakan firman yang kita dengar. Rome is not built in one day. The servant of God is so difficult to be formed by God. God produced one servant is even more difficult to create the universe. Allah mencetak seorang hambanya lebih sulit daripada mencipta seluruh alam semesta. Menjadi hamba Tuhan yang berguna, yang bisa dipakai oleh tangan Tuhan, itu proses pengelolaan, proses membentuk begitu berat. Lebih sulit menciptakan seorang hamba Tuhan yang sukses dibanding daripada menciptakan seluruh alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta jadi hanya karena satu kalimat. Jadilah, maka jadi. Adalah terang, maka adalah terang. When God speaks, His word manifests His will, and His power accomplishes His will. Waktu Allah berbicara, kalimat Dia mengutarakan kehendaknya, dan kuasa Dia langsung menyusul untuk menggenapi apa yang Dia inginkan. Itu namanya penciptaan. Tetapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan,
Tuhan bekerja jauh lebih susah daripada waktu dia menciptakan alam semesta. Karena waktu menciptakan alam semesta, cukup dengan firman dia menciptakan. Through the word, he created everything. Tetapi menciptakan hamba Tuhan, through the word became flesh, die for him, to substitute him, to bear all his curses, his sin, and then to cleanse his heart, his conscience, his spirit, his mind. Dengan firman Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi firman harus menjadi daging. Firman harus turun ke dalam dunia. Firman harus berpasalu dengan daging dan darah. Firman harus 33 tahun bergumul di dunia ini. Firman itu harus menjadi manusia yang bersifat ilahi, Allah yang bersifat manusia, menjadi pengantara. Dan firman itu harus bergumul, berdebat, susah bertarung dengan kebudayaan Yahudi, dengan keadaan yang berbeda pendapat. Dan firman itu akhirnya harus dikutuk, dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawanya, memecahkan tubuhnya, dan mengalami mati. Waktu pertama kali Tuhan mengatakan mati, itu dibicarakan kepada Adam yang tidak pernah mati. Saya suka pemikir ya. Waktu Adam mendengar kalimat, hari engkau makan buah itu, hari itu engkau mati. Mana mengerti? What is that? What is death? I never experienced. I never know. I've never see anybody. I never see any animal that. Adam tak pernah melihat apa itu mati. Cuma dia lihat kambing loncat-loncat, singa meraung, binatang merata. Dia tidak pernah tahu itu mati. Jadi the word of God is sometimes transcends your experience. Mengatakan satu kalimat, kadang-kadang firman itu melampaui pengalaman kita, melampaui pikiran kita, melampaui imajinasi kita, melampaui semua kemungkinan kita pikir secara logika. Supra empiric system transcends logic. Supra your experience, supra your imagination. Itu firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan dengan logika tidak mungkin, karena firman Tuhan jauh melampaui logika, pengalaman, segala eksperimentasi. Waktu hari itu engkau makan, engkau pasti mati. Apa itu mati? Tidak tahu. Dan dia waktu melanggar, kematian langsung tiba kepada dia. Saudara-saudara, Tuhan pakai kebenaran mengajar orang. Tuhan mengirim Kristus ke dunia, lalu dia mengalami semua kemungkinan kesulitan, kepicikan, kesalahan yang pernah kita terima daripada pencobaan. Yesus juga dicobai di dalam segala sesuatu. Yesus mengalami kesulitan apapun yang pernah kita mengalami. Lalu Yesus dipaku di atas salib. Adam mati karena dia berdosa. Kristus mati karena dia tidak berdosa. Jadi the death of Christ is such as a mystery, even never known by him before he entered into the realm of death. Jesus never entered into the power of death. He entered into the realm, into the experience of death, which he himself never experienced before. Ya, kematian Adam sesuatu hal yang diperingatkan yang dia tak pernah tahu. Kematian Kristus adalah sesuatu yang sebagai manusia dia juga tidak pernah mengalami. Meskipun dia Allah mengetahui segala sesuatu, dia datang menjadi manusia. Dia datang berselalu dengan daging dan darah, dan dia mengalami kematian di luar pengalaman dia. Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan sengaja memakai kematian supaya dia boleh mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Firman menjadi daging supaya boleh mati, lalu melalui kematian menghancurkan kuasa kematian, yaitu iblis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu di dalam Kristus kita baru tahu apa artinya rencana Allah bagi kita yang hidup di dalam dunia. Di dalam Kristus yang mengalahkan kematian,
kita baru mengetahui apa itu rahasianya mengalahkan kematian. Rahasia hidup, bangkit beserta Kristus. Mati beserta Kristus. Bangkit beserta Kristus. Itu namanya percaya Yesus Kristus. To die with Him and to be resurrected with Christ. That is the meaning of believing in Christ. Percaya ke dalam Kristus. Percaya ke dalam kematian dan kebangkitan. Lalu kita menjadi new being, new creation. Engkau bukan lagi dirimu sendiri. Engkau adalah Kristus hidup dalam dirimu. Dirimu yang dulu suka bohong, suka zina, suka mabuk, suka bermain-main dengan segala nafsu, sekarang dipaku beserta Kristus di atas salib, mati dengan Dia. Manusia sekarang ini ada manusia yang sudah dibangkitkan pula melalui kuasa kebangkitan Kristus. So I'm a new man, I'm a new creature, I'm a new being, I'm a new me. Sekarang bukan saya, tapi Kristus hidup di dalam diri saya. Saudara-saudara, kenapa dengar firman Tuhan itu penting? Karena inilah pembentukan iman. Faith comes by hearing, and of the hearing to the word of God carefully, comprehensively. So you create faith in the grace of God. Engkau mendengar firman Tuhan, akhirnya menciptakan iman di bawah anugerah Tuhan. Beriman. And you will never be the same again. You will never return to your original path. Engkau tidak kembali kepada jalan yang lama, karena engkau sudah menjadi orang beriman. Sudah beriman di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana? Iman itu tidak akan membiarkan engkau malas. The true faith will keep you diligently seeking after the true knowledge of God. Faith seeking understanding. Semua. Faith seeking understanding. Credo ut intelligas, and intelligam ut credo. Augustinus mengatakan, aku percaya supaya aku lebih mengerti. Nah, aku lebih mengerti sehingga lebih beriman lagi. Nah, inilah cara yang benar. Orang reform adalah orang beriman lalu tidak mau berhenti, mau ngerti. The more you understand, the more you become proud. Itu mungkin saja. Tapi saya tanya, benar tidak? Kalau sudah beriman yang kuat boleh menjadi sombong, benar nggak? Nggak boleh kan? Apakah seorang guru yang mengerti banyak masuk ke kelasnya? Kamu murid ya? Iya. Kamu tidak pernah belajar ini? Tidak pernah. Saya ini sudah belajar, saya gurumu, saya hebat. Ayo bilang, guru hebat, guru hebat. Nah, saya senang. Sekarang saya hebat, diakui. Mereka harus akui saya hebat karena dipaksa bilang saya hebat. Lalu sesuai itu engkau kasih ujian. Semua ujian tak lulus. Engkau bilang, coba lihat, saya bisa bikin murid saya semua tak lulus. Karena mereka baru tahu, saya tahu banyak, mereka tak tahu apa-apa. Lalu engkau bilang sama orang lain, coba lihat, derajat saya begitu tinggi, murid saya tak tahu apa-apa. Makanya saya jadi guru mereka yang hebat. Makin kasih angka rendah, makin membuktikan saya hebat. Itu guru gila. Guru mengerti lebih banyak bukan untuk sombong. Guru mengerti lebih banyak untuk menolong orang lain. Amin. The more you know, the more you understand, it is not the reason for you to be more proud. The more you understand the word of God is to equip yourself to be more able, more qualified to help others. Saudara-saudara, kalau ada orang tidak ngerti, jangan dimarahin, jangan dihina, dihimbau, lalu diberikan kesadaran, belajar baik-baik untuk mengerti. Itu sebab saya beritahu ya, orang reform kalau sombong itu adalah orang tidak reform. Tapi doktrinnya semua reform. Kalau doktrinnya semua reform, akhirnya engkau memuliakan Tuhan atau memuliakan diri? Memuliakan Tuhan. Engkau mengetahui itu jasa dirimu atau anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan. Itu adalah memuliakan Kristus dan memuliakan orang. Memuliakan Kristus. Itu semua ajaran karena engkau bisa atau karena Alkitab? Semua dari Alkitab.
Maka di dalam sini sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, and soli Deo gloria make you reform. You understand this not from me. It's all from the Bible. That's what my teaching. That's a teaching from the Bible. I have nothing. I am nothing. God is everything. Sola scriptura. And how can you understand that? Because the grace of God is upon me. Anugerah Tuhan, sola gratia. Nah, apa yang saya lakukan? Saya hanya percaya. Saya hanya beriman kepada Dia. Saya tidak berjasa. Sola fide. Now, what do you believe? I believe everything concerning Jesus Christ, solus Christus. And everything like this happened in order to what? To glorify my God. Soli Deo gloria. Nah, ini orang reform. Jadi sudah reform terus sombong, itu bukan reform, itu deform. No form. Itu bukan reform. Sudah menjadi reform lalu memuliakan Tuhan. Nah, ini benar. Menjadi orang reform, meninggikan kitab suci. Ini benar. Menjadi reform, memuliakan Kristus. Ini benar. Menjadi reform, pegang teguh iman dengan gentar. Ini sungguh-sungguh. Calvin mengatakan, when I am standing on my feet, I am trembling. When I am on my knees, I am secure. Calvin mengatakan, pada waktu saya berdiri di atas kedua kaki saya gemetar. Because I am depending on myself. That's terrible. Ridiculous. If you depend on yourself, you will fall down. Barang siapa yang bersandar kepada sendiri, dia akan hancur, dia akan jatuh. Tapi barang siapa yang berlutut di hadapan Tuhan, berkata, God, I depend on you only. You are my Lord, you are my fortress, you are my foundation, you are my master. I only depend on you, and you will be secure. Kita menjadi teguh karena kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menjadi goncang karena berdiri di atas kaki kita sendiri. Orang reform adalah orang yang tidak habis-habis mematuhkan diri di hadapan Tuhan. Orang reform adalah orang yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Orang reform adalah orang yang selalu mengetahui diri kita itu tidak ada apa-apa. Roy Hazen, a German theologian, he divided the life of Moses into 3 times 40 years. The first 40 years, I am something. The second 40 years, I am nothing. And the third 40 years, what? God is everything. Now that is the turning point of your spirituality, of your maturity. Saudara ingat ya, kita hidup di dunia bukan untuk sendiri. Lalu engkau mulai melayani. Di dalam pelayanan itu beberapa hal mesti belajar. Orang yang kau tidak senang, itu yang harus kau cintai. Aku senang orang ini karena dia elok, dia baik, dia orang yang begitu lovely, so I love him, I love her. Not right. You should love those people who are not worthy to be loved, and try to practice love on them. Itu namanya saling mengasihi. Ya. Pasti tidak mengasihi pun tidak boleh bodoh lalu membiarkan kasihmu dipermainkan oleh dia. Tetapi mengasihi dia ya harus dijalankan meskipun dia tidak patut dikasihi. Di dalam pelayanan sama. Engkau kerja di gereja, engkau melayani para church organization. Ada orang menjengkelkan sekali. Tapi justru at that time, that is the moment to examine. Are you doing the will of God or not? Are you practicing your faith or not? Mengasihi yang tidak patut dikasihi. Saat itu baru menguji engkau betul-betul belajar Alkitab atau tidak. Mengasihi yang baik, yang elok, yang taat, yang nurut, yang enak sama saya, itu bukan mengasihi, itu menikmati. Tapi belajar mengasihi mereka yang tidak patut dilayani, tidak bisa dicintai karena sulit dikasih. Justru itulah membuktikan engkau murid Tuhan. Engkau melaksanakan, engkau menjalankan perintah Tuhan. Bukan saja demikian.
Kesulitan besar di dalam pelayanan. Sampai kita tak bisa tahan. I cannot do it. I hate it. Yuk lakukan. Itu namanya bearing the cross. Pikul salib bukan pikul yang bikinan dari para spon. Ringan. Pikul salib pikul yang berat dari kayu. Di Italia ada seorang pikul salib. Dia sungguh-sungguh suruh orang tukang kayu bikin salib. Lalu dia taruh pundaknya jalan menuju ke bukit, belajar seperti Yesus Kristus, imitation of Christ. Dan dia sudah pikul-pikul, aduh terlalu berat. Dia balik ke tukang kayu, minta kasih 2 roda supaya lebih ringan sedikit. Saudara-saudara, waktu Martin Luther harus menghancurkan kekristenan yang sudah ditumpuk kesalahannya 1500 tahun. Dia merobohkan dulu. Lalu Calvin membangun. Tuhan harus merobohkan, baru Tuhan bangun. Semua yang salah, yang rusak, yang tidak benar, yang menyerang, dirobohkan dulu. Saya engkau mengetahui berapa kasihan, berapa sedih, berapa jauh dari Tuhan. Engkau tubuh dada, minta pengampunan Tuhan, baru dibangunkan kembali yang benar dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pelayanan engkau harus memikul salib. Engkau harus mengalami kesulitan. Barang siapa melihat kesulitan lari, orang itu belum benar-benar mengerti apa pelayanan. Orang yang melayani dengan enak, rekannya baik, semua akur, itu orang belum pernah memikul salib. Dan jangan lupa, setelah engkau nangis-nangis karena kesulitan, engkau tetap mengatakan saya melayani, barulah engkau mulai melayani. Pelayanan bukan cari tempat yang enak, orang yang cocok, situasi yang nyaman, gaji yang besar, lalu segala sesuatu yang gampang dikerjakan. Itu bukan pelayanan, itu pekerjaan duniawi, itu cara hidup orang yang belum Kristen. Pelayanan baru mulai setelah engkau mengalami kesulitan yang mematikan, menyedihkan, menyulitkan, mematahkan hidupmu. Engkau rasa tidak bisa dan engkau berkata, Tuhan, saya terus melayani. Barulah engkau mulai mengerti apa itu pelayanan. Saudara-saudara, saya lihat banyak pemuda berbakat sekali, bertalenta, tapi mengalami kesulitan lari, pergi. Dan ada yang lari sambil membakar, ada yang lari sambil mendoakan jatuh supaya saya kelihatan dulu kerjaan saya hebat. Ada yang lari sambil mendoakan Tuhan teruskan pekerjaan Tuhan ini. Ada yang sebelum lari mempersiapkan orang meneruskan dengan baik-baik. Saya bukan orang muda lagi ya. Jangan berusaha mendidik saya dengan pengajaranmu yang masih anak muda. Saya sudah lihat ratusan ribu orang. Saya sudah melayani puluhan juta orang Kristen. Saya mengatakan who is serving, who is bearing the cross, who is truly learning. Di dalam gerakan ini saya memberikan 2 moto. No one come to contribute, no one come to help, but everyone come to learn, and everyone come to serve. When you learn, be humble. You do not come to criticize. Ini kurang baik, itu kurang baik. Who are you? Do you think you are the most qualified one? When you come, you learn. Learn with humble heart. Can we learn from our enemy? Yes. Can we learn from our teacher? Surely yes. Can we learn from those people who are lower or unqualified than us? Yes. Saya belajar dari setan 2 hal. Hah? Kamu murid Yesus belajar dari setan, mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Saya belajar dari setan 2 hal. Pertama, setan setia sampai mati, tidak ada pahala. Semua 1, 2, 3. Setan setia sampai mati, tetapi tidak ada pahala. Setan pernah malas tak? Lu setan malas akan diprotek. Setan bilang, tidak pernah gua malas. Kenapa fitnah saya setan malas?
Setan disebut setan karena selalu rajin, baru namanya setan. Ikut ya, setan disebut setan karena selalu rajin. Tak pernah dia berhenti mengganggu orang. Karena itulah kerjaannya. Untuk pertama, melarang, menghambat pekerjaan Tuhan. Menantang, merintangi. Maka disebut Satan. Istilah Satan berarti the hinderer, the one who rebel, the one who oppose God. Setan berarti penantang, penghambat. Itu namanya setan. Kedua, the tempter, pencoba yang menjatuhkan manusia, terus bikin kamu jatuh. Itu namanya pekerjaan setan. So to God, Satan is the one who oppose, reject, and rebel God. To Christians, Satan is the one who tempt and draw us into the sinful action. Setan pekerjaan para Allah menantang. Terhadap orang Kristen, setan pekerjaannya adalah mencobai, menjatuhkan, melemahkan, bikin kita jatuh dalam dosa, pencobaan dari setan. Ketiga, setan kerjanya kepada orang suci yang sudah diselamatkan, menuduh, mengadu di hadapan Tuhan, mengadu di hati kita, menuduh supaya kita minder, kita akhirnya jatuh, kita akhirnya diikat oleh dia kembali. Ini pekerjaan tiga setan. Dan tiga saya teliti, tidak ada yang malas. Di dalam kehendak Tuhan dia terus melawan, tidak pernah malas. Di dalam membuat manusia jatuh dalam dosa, dia terus mencoba, tidak pernah malas. Dia menuduh orang Kristen di hati nurani. Dia mengadu orang Kristen ke hadapan Allah, tidak pernah malas. Jadi tidak ada istilah namanya setan malas, tidak ada itu. Ikan malas ada, ayam malas ada, orang malas ada, setan malas tidak ada. Jadi saya belajar, tidak pernah berhenti. Saudara melihat saya pernah berhenti ngasuh, enak, leren, kecuali saya sakit harus masuk rumah sakit. Kalau tidak, saya tidak berhenti karena di dalam hal ini saya boleh belajar dari setan. Kedua, saya belajar setan, belajar dari apa? Dia adalah kerja mati-matian tapi tidak menonjolkan diri. Saya setan. Itu setan IQ low. Saudara-saudara, tukang copet yang menulis, be careful, I'm a pickpocket, I'm a here. Itu pickpocket yang gila, yang IQ low. Kalau dia pickpocket yang hebat, dia tidak tulis. Dia pakai jas yang paling bagus, kelihatan seorang hebat. Sehingga akhirnya, you diambil uang, you tidak sadar. Baru dia namanya pickpocket, tukang copet yang hebat. Nah, setan dua hal ini saya belajar. He worked to death and never want reward. No reward, he still faithful to work. Ini yang saya belajar. Setan saya belajar, he hide himself, never show off. Banyak pemuda-pemudi sudah bisa khotbah. You are showing yourself. You magnify yourself. You are not glorifying God. Hati-hati ya. Belajar pun dari setan bisa kok. Apalagi dari teman kita, dari rekan kerja, dari orang Kristen, dari orang senior atau dari junior. Belajar anak kecil bisa. Saya belajarnya, guru saya itu banyak loh. Pertama Allah, kedua Kristus, ketiga Roh Kudus, keempat kitab suci. Ini tidak usah ngomong lah. Allah Tritunggal berfirman, ini my teacher. Sesudah itu history. History is my great teacher. I learn from history. When you study history, you should learn the principle inside, the wisdom inside, and the hidden principle inside principle. That is very important. The professor of Karl Marx, George William Hegel, dia mengatakan, the history teach us a great teaching. That is, human being do not want to get the teaching from the history. The history teach us a great teaching. And that teaching is human being. They do not want to learn from the history. Sejarah mengajar kita bahwa manusia tidak mau menerima pengajaran sejarah. Ini bodoh sekali. History is my teacher, great teacher.
When I study history, I learn a lot. The hidden wisdom, the hidden principle. Dalil-dalil kesuksesan, kegagalan ada di sejarah. Dalil-dalil bijaksana yang tersimpan di dalam sejarah. Sejarah mengajar kita. And I learn from all the church fathers, apostles, prophets, and all the great saints in the old time. Saya belajar semua kebenaran daripada para nabi, para rasul, para papa gereja, semua orang, para reformers. Martin Luther guru saya, Calvin guru saya, Bullinger guru saya, Theodore Beza guru saya, William Farel guru saya, Matt Langston guru saya, semua orang great reformers, my teacher. I learn from the great theologians. Charles Hodge guru saya, Van Til guru saya, Machen guru saya, Ferguson guru saya, Reader Boss guru saya, semua teolog yang besar itu guru saya. And I learn from children. Children are so pure, so innocent, they're so frank, so honest, they're so humble. Itu guru saya. Anak-anak kecil pun guru saya. Saya termasuk pendeta yang paling sayang anak-anak. Saya termasuk pendeta yang sudah umur 70 masih berkhotbah kepada anak-anak. Mungkin di dunia ini sisa tak banyak orang lagi. Sebenarnya satu kalimat saya harus kasih kabar saudara. Saya terus menunggu siapa meneruskan saya sebagai penginjil untuk anak-anak. Sampai sekarang belum ada satu. Saudara pernahkah melihat seorang sudah umur 70 masih khotbah kepada 5-6 ribu anak-anak di dalam 1 jam, bikin mereka tenang menerima firman Tuhan dan mengambil keputusan menjadi orang Kristen? No more such men now, but I hope you become my success. What caused Stephen Tong? What drive him to evangelize children? Because love. I love children. I appreciate children. I obey Jesus Christ. Let the children come to me. Biar anak-anak datang kepadaku. Karena yang di dalam kerajaan Allah ada orang seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Dan yang di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang seperti anak ini. Berarti anak-anak secara natur mereka sudah mempunyai prinsip-prinsip yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, mengetahui bagaimana melakukan kehendak Allah. You should learn from children. Children are so pure, so innocent, so honest, so clean in their heart. Engkau harus belajar dari anak-anak. Guru saya terakhir adalah semut. Tuhan berkata, lihatlah gerak-gerik semut. Saya dari kecil terus lihat semut. Senang lihat semut. Karena Tuhan bilang itu gurumu, maka aku muridnya. Bilang sama semua semut, you have a big student called Stephen Tong. You are the teacher of him. I am the student of semut. Pernah lihat satu semut yang malas tak? Ada ke semut yang jalan-jalan yang satu santai di situ? Pernah? Nggak pernah kan? Pernah lihat satu semut yang tidak nyopo nak? Semut ketemu semut, capat tangan dia, capat ini. Ini apa saya nak? Yaitu ini. Ya. Mereka tidak ada jabat tangan karena tangannya lagi rajin berjalan. Jabat ini. Tidak pernah semut ketemu semut tidak nyopo. You should learn. Kalau you mau ambil foto, hanya foto saya sama anak-anak, you akan tergerak. Setiap anak kecil saya kalau bisa jamah dia, senyum dia. Kalau mungkin gendong dia. Saya tidak lihat kalau orang tua datang apa orang kaya, oh ya anak kecil biar enggak loh. Ada ibu bawa anak saya pasti sentuh dia sebentar. Karena dia itu anak. Itu hari depannya dunia. Itulah pengharapan umat manusia. Maka saudara-saudara, sekarang KKR regional dijalankan karena apa? Karena banyak orang yang sekarang menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Waktu 40 tahun yang lalu dengar khotbah saya waktu mereka masih kecil. Lalu mereka pikir, aduh waktu saya dengar Injil Tuhan melalui Stephen Tong begitu tergerak. Sekarang saya sudah menjadi kepala sekolah, saya sudah menjadi guru. Murid-murid saya perlu juga. Maka orang yang dikirim oleh Stephen Tong, silakan, silakan.
Seluruh Indonesia buka pintu untuk anak-anak dengar Injil. Karena apa? Karena berapa puluh tahun yang lalu saya keliling ke sini sana mengabar Injil kepada anak-anak. If you can conquer children, you can conquer the whole mankind. If you can conquer the children, you can conquer the whole world. If you can conquer the children, you conquer another generation. Sekarang banyak gubernur yang dari kecil dengar kabar saya sekarang sudah menjadi gubernur. Banyak bupati, banyak wakil gubernur, banyak wali kota. Mereka sudah menjadi orang Kristen yang berposisi tinggi. Tetapi 40 tahun, 30 tahun lalu mereka ikut kebaktian saya. Nah, mereka akan menerapkan semangat kekristenan untuk merubah masyarakat. Karena apa? Firman yang didengar tidak menjadi kosong. Saya mau tanya, kita mengadakan kebaktian seperti ini, engkau mendengarkan firman untuk apa? Untuk senang-senang, untuk kenikmatan dirimu sendiri? No. Untuk engkau menyalurkan firman kepada orang lain, dan engkau menjadi berkat bagi masyarakat, bagi umat manusia yang generasi akan datang. Amin. Saya masih banyak hal yang harus berkata kepada saudara. Hari ini saya bicara tentang hearing, faith, understanding, reform theology, and how to serve. No one come to contribute. No one come to help. Do not think the word of God is being helped like you are the grace giver and God is a beggar. Tuhan Allah bukan pengemis. Tuhan Allah tidak minta ditolong oleh siapapun. He is God, He is Master, He is our ruler, He is our leader, He is our King, He is our Lord. Pada waktu Yosua pagi-pagi bangun di atas bukit, melihat seorang besar, tinggi, gagah dengan seluruh perlengkapan senjata yang penuh. Langsung dia kaget. Di dalam Bani Israel saya tidak pernah lihat orang ini. Saya tidak tahu ini siapa. Sekarang orang itu sudah menyelundup, sudah masuk ke dalam tempat tentara Israel, bahkan berada di depan saya. Yosua jenderal besar. Yosua pemimpin yang mewakili Musa, yang meneruskan akan pekerjaan ditinggalkan oleh Nabi Musa. Pada waktu dia melihat orang ini cilaka. Kalau saya dibunuh, Israel hancur. Kalau saya sekarang diselundupi, orang ini sudah berada di. Kalau dia orang baik, tidak apa-apa. Kalau dia teroris, saya yang dibunuh. Bagaimana? Maka dia keluarkan pedang dan tanya dia, "Who are you? Why are you here? Are you coming here to help us or to oppose us?" Engkau datang ini menolong kami atau melawan kami? Itu namanya either or, either or, either or mentality started from the time of Joshua. Dan jawaban orang itu, aku datang bukan menolong engkau, aku datang juga bukan untuk melawan engkau. Loh, apa artinya? Neither nor, neither nor. That is God's answer. Saudara, either or in 19th century very much discussed by Søren Abi Kierkegaard, the great Danish philosopher. And neither nor baru ditemukan sekarang pentingnya di dalam postmodern era. But all have been written in the Bible since 3,500 years ago. 3.500 tahun yang lalu kitab suci sudah tulis. Siapa kamu berani menghina kitab suci? Saya pernah menjadi kaum intelektual muda. Waktu saya umur 17, saya belajar komunisme, ateisme, evolusionisme, materialisme, dialektikal. Semua saya pelajari. Waktu saya umur 17, saya orang paling canggih. I was the most advanced in the time when I was 17 in compared with all other colleagues and other students besides me. Tapi saya berkata kepada saudara, selama 55 tahun setengah saya berusaha mengconquer the intellectual people and cause so many professors become Christian in my ministry. Dan saya berkata kepada saudara, jangan kira engkau mengerti banyak. Mari kita belajar dengan rendah hati. Are you helping us? No. Are you opposing us? No. Either or. Please answer. The answer is neither nor. Aku bukan melawan kamu. Aku juga bukan kawan kamu. Lalu apa? Kalau engkau bukan datang membantu, juga bukan datang memusuhi kami. Kamu datang untuk apa?
Jawaban, I come to lead you. Aku datang memimpin kamu. Oh, dia sadar. That is God. Jangan menolong Tuhan. Tuhan tidak perlu membaiki kita, menyenangkan kita. Saudara-saudara, kita perlu pertolongan Tuhan. Tetapi kita tahu Dia adalah yang memimpin, bukan hanya memberi pertolongan. Kalau sakit minta tolong, karena itu bukan itu. Aku memimpin engkau. Saudara-saudara, I come to lead you. I come to be your commander. Not just to be your helper when you need me and you call me, you pray to me, upon me, and I give some mercy on you. I'm your commander. I come to lead you. If God is not your Lord, then you are not His follower. Mari kita mengatakan, Tuhan, saya sudah ikut NREC, saya sudah begitu banyak diberkati. Sekarang saya mau kembali kepadamu, minta Tuhan pimpin saya. Tuhan perintah saya. Jadikan saya orang patuh kepada perintahmu, mengikuti pimpinanmu, dan berjalan di dalam kehendakmu. Terakhir saya akan menceritakan satu cerita yang pendek, lalu saya selesai. Satu hari, seorang pemain organ yang diserahkan, seorang organ yang indah luar biasa, mahal sekali, dan selain kamu tidak ada jari boleh menyentuh keyboard di atas organ yang sangat mahal ini. Oke, dia setelah main dia kunci. Waktu dia mau latih baru dia buka. Tidak boleh dimain oleh orang lain karena dia ahli. Orang-orang Kristen biasa mau sentuh, mau main-main. No, that is only me. I'm the only one qualified, dedicated to keep this organ and to play on it, only myself. Satu hari dia akhir main. Ada seorang anak muda di bawah, terus dengar. Organnya bagus sekali. Setelah selesai main, dia kunci, mau pergi dari organ itu. Pemuda itu datang kepada dia. Pak, bolehkah saya main sedikit di organ? Dari rambut sampai kaki dilihat. Who are you? Why you asked to play on this organ? I want to try. I want to try this organ. Sincere, humble. Sifatnya begitu sungguh-sungguh, begitu rendah hati. Now, can you play organ? Yes, I can play a little bit. You want to try? Yes. Where are you from? Dia cerita, saya pernah sekolah musik ini. Nah, orang tua itu reluctant. Dia tidak mau kasih dia. Tapi akhirnya pikir-pikir, kelihatan anak muda ini begitu sopan, begitu rendah hati, begitu sungguh-sungguh. Okay, I give you 5 minutes. You can play an organ. Nah, anak ini memberikan hormat sedalam-dalamnya kepada dia, dan ambil kunci itu, buka organ. Sudah buka, dia duduk di atas, bikin postur beres, kakinya, tangannya, lalu dia mulai menabuh. Waktu dia menabuh, sekarang giliran orang tua ini yang tadi kira tidak tahu siapa, kaget. Terus melihat tangannya, jarinya, kakinya, begitu lincah, begitu skillful. Dia kaget luar biasa. Akhirnya dia lupa, dimainkan setengah jam tapi tidak tahu. 5 menit sekarang. Lalu pemuda itu main terus, makin lama makin skillful, makin lama makin clever, makin lama makin rumit. Semua counterpoint, komplikasi daripada harmonis, melodi yang luar biasa, lincahnya jari, semua dimainkan. Dia ini melongo. Lalu dia pikir, saya di mana ya? Ini di surga atau di bumi? Saya seorang organis yang paling suka musik organ, tapi saya tidak pernah menikmati keindahan seperti ini. Lalu dia berkata, siapa sih ini? Setahu saya di daerah Jerman, setahu saya di daerah sini, saya tidak pernah tahu orang yang begitu pintar bisa main di sini. Siapa ini? Dia tidak berani ganggu, tunggu sampai
Anak itu main selesai. Sudah selesai. Lalu ditutup, dikunci. Kembalikan kabar dia. Orang yang melongo ini. May I ask a question? Who are you? Siapakah engkau? Pemuda itu, dia sangat rendah hati. Tundukkan kepala. Lalu menyebut satu nama. I am Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix Mendelssohn Bartholdy, you are here? I know that Felix, and is that Felix you? And are you that Felix? Who are you? I'm Felix Mendelssohn Bartholdy. Dia hampir semaput. Inilah jenius terbesar pada zaman itu. Tidak ada orang melawan dia. Saudara-saudara, setelah Beethoven, Brahms, Mendelssohn yang bisa tandingi, tidak banyak orang. Dia mengatakan dengan air mata, "Thank you for coming here. Thank you for willing to play on this organ. I was so blessed. When will you come back again? Anytime you come, you can play on this organ." Mendelssohn tidak tentu kembali lagi. Mendelssohn, no, I'm not worthy. Dia rendah hati. Lalu dia pergi. Probably never come back again. He is Felix. And today may I tell you, the one who can play your life on your keyboard better than you can play, that is Jesus Christ. Only Christ know how to operate your life. Only Christ know how to play on your keyboard. Only Christ know how to utilize you better than you yourself. Stephen Tong is nothing. What is inside me, I don't know. Only God knows it, because only He Himself is the one who put everything in me. My talent, my ability, my knowledge, my experience is derived from my study, my learning, my process. But I believe there's one, and the only highest one, who can process me better than what I did. Saudara-saudara, selama hidup ini, saya sebenarnya seorang sederhana. Umur 3, tidak ada apa-apa. Sampai umur 6, baru saya sadar kalau saya memang tidak ada ayah. Sejak umur 3. Saya iri orang lain ada apa-apa. Saya mau beli mainan ini, tidak bisa. Saya minta itu, tidak bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Karena orang lain ada apa-apa, engkau tidak ada. Kalau kalimat ini sudah keluar dari mulut mama saya menjadi minder sekali. Yuk, tidak pernah mengalami hal ini. Saya kadang-kadang nangis sendiri di sudut rumah, di luar pintu. Kenapa saya tidak ada apa-apa? Menurut saya seumur hidup jadi apa? Menurut saya hidup pergi. Umur 5, orang lain lambat, saya pasti setengah jam sebelum sudah ke gereja. Karena apa? Ingin sentuh organ, ingin dengar suara musik. Menurut saya begitu ingin ke gereja. Nah, umur 10, saya ambil satu kayu tipis, panjangnya segini, garis. Lalu ada putih, ada hitam, saya bikin warna. Tabur piano yang tidak bersuara. Suaranya dari siulan saya. Piano juga kan? Umur 15, saya mulai bikin lagu. Semua dah belajar. Everything I do, I didn't have any formal education. Lagu pertama saya kasih tahu. Umur 15, umur 16, 17. Di dalam 1 tahun setengah saya bikin 100 lagu. Tidak pernah belajar musik. Tidak ada kemungkinan. Rumah tidak ada piano.
The only thing I have is I know God is my God. He is guiding me. I want to try everything. I know God has put something in my heart, in my brain, in my desire. So I try to actualize myself. Umur 17 saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dengan air mata yang cucur kepada seluruh badan ini, semua bahasa. Saya berkata, Lord, I am yours. Use me according to your will, not my will. I want to preach your gospel to others. I want to share my faith. I want to think deeply of your word all my life. And I want to proclaim your victory on the cross. And I want to invite people to be your follower. Dan mendadak 56 tahun sudah lewat, sekarang umur 72. Hari ini bolehkah membiarkan saya berkata, young people, I was young people too. And I was younger than you before. And probably you will older than me now after that. Be careful. The only one can operate your life better than you yourself is Lord Jesus Christ. The only one can use you to the utmost maximum function is Lord Jesus Christ. Dan saya mau tanya, maukah engkau berkata, Tuhan, di sini saya, pakailah saya, panggillah saya, pimpinlah saya, penuhilah saya, dan beri bakat kepada saya menjadi hamba-Mu. Hari ini, maukah engkau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Jika engkau dengar suara, jangan mengeraskan hatimu. Jika engkau dipimpin dan digerakkan, jangan menolak. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang mencintai, menyelamatkan, memimpin, dan akan menyempurnakan hidup yang Dia berikan kepada engkau. Mari kita berdoa. Barang siapa yang berkata, Tuhan, jika engkau mau pakai saya menjadi hamba Tuhan, saya bersiap, saya menyerahkan diri sekarang juga. Tuhan, pakailah saya. Ada orang berkata, di sini saya mau dipakai Tuhan. Dipersilakan, angkat tangan saudara. Siapakah yang mau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa lagi? Siapa berkata, saya juga mau. Saya mau dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya bersiap, bersedia di sini. Hanya Dia yang bisa memakai saya lebih baik dari diri saya sendiri. Masih ada orang, saya tidak tunggu lama, saya memberikan kesempatan terakhir yang berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Dipersilakan yang hormat. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Sekarang saya minta semua yang sudah angkat tangan berdiri dan maju ke depan. Sekarang berdiri, berdiri, maju ke depan. Menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sekarang berdiri dan maju ke depan. Yang sudah angkat tangan sekarang maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Masih ada yang lain engkau rasa, saya juga rela menyerahkan diri. Engkau juga boleh berdiri. Engkau juga boleh maju ke depan. Dekat sedikit, maju lagi, dekat sedikit. Mari kita kelilingi takhta Tuhan. Engkau berkata, di sini saya, Tuhan, pakailah saya. Saya bersedia menjadi hamba-Mu. Mulai hari ini, saya mengikuti pimpinan-Mu, jejak kaki-Mu, panggilan-Mu, dan menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Siapa lagi? Hanya beberapa orang ini saja. Saya kasih pertanyaan kedua. Siapa yang berkata, Tuhan, saya ingin berdoa lebih tekun, berdoa lebih sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendak-Mu. Jikalau masih ada orang yang mau berdoa, mencari pimpinan kehendak Tuhan dengan jelas, ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Adakah lagi?
Jikalau masih ada orang yang mau berdoa mengetahui kehendak Tuhan, angkat tangan saudara. Dan saya minta saudara juga berdiri, juga maju ke depan sekarang. Maju ke depan. Yang mau mencari kehendak Tuhan, mau berdoa, silakan berdiri dan maju ke depan. Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendaknya. If you truly with all your hearts you seeking after me, you will surely find me. Demikian Tuhan berjanji. Mari kita berdoa, semua berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ikut saya berdoa setiap orang. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena hidupku bukan milikku sendiri. Engkaulah yang telah membawa kami kembali kepadamu, menjadi milikmu karena penebusanmu. Engkaulah yang telah memanggil kami keluar dari berdosa dan menjadi milikmu, yang Tuhan bersihkan, yang Tuhan tebus, yang Tuhan berikan hidup yang baru, yang Tuhan berikan Roh Kudus untuk memimpin kami selanjutnya. Tuhan berkati saya supaya menjadi orang Kristen yang mengabdi Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan. Yang di depan ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya datang kepadamu dengan kerelaan mengikut Engkau, menyerahkan diri, dipakai Tuhan. Bersihkanlah hatiku, bersihkanlah pikiranku, pimpin hari depanku, didik aku dengan firman-Mu, perlengkapi aku dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, beri saya kesempatan mendapatkan pendidikan teologi, pelayanan, dan boleh menjadi hamba Tuhan. Beri karunia secukupnya kepadaku. Beri beban penginjilan kepadaku. Beri api Roh Kudus kepadaku untuk memberitakan firman-Mu dan membawa manusia kembali kepadamu. Dengar doaku. Yang Kau panggil sudah taat. Yang taat sudah diserahkan. Yang diserahkan terimalah. Yang Kau terima kuduskan. Yang Kau kuduskan penuhi. Yang Kau penuhi Kau utus. Yang Kau utus urapilah. Supaya saya berbuat lebat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Berjabat tangan di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
mari kita berdoa. Terimalah kami dan urapilah kami dan pakailah kami. Bukan menurut ambisi kemauan kami, tapi menurut kehendak dan pimpinan-Mu. Jangan membuang kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.